Halo Faisies semua, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman Faisies semua di dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Oke, hari ini saya akan membacakan energi ya untuk teman-teman Faisies edisi bulan September tahun 2023 ini. Dan di sini pembacaan energi saya menggunakan dua kartu ya teman-teman. Kartu yang pertama nanti kita akan bacakan terkait percintaan dan asmara kamu, dan kartu kedua di sini terkait karir, finansial atau pekerjaan kamu. Oke teman-teman Faisies, dan pembacaan ini juga sifatnya general ya, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate ya, atau keadaannya di sini mungkin terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kalian semua bisa bijak menyikapi pembacaan ini ya. Ambil sisi positifnya ya dan buang sisi negatifnya, dan pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, hari ini pembacaan energi kita untuk teman-teman yang berzodiak Pisces untuk edisi bulan September tahun 2023. Oke, di kartu yang pertama nih ya terkait percintaan ya. Di sini kita akan bukakan 10 kartu untuk teman-teman Pisces. Oke. Seperti apakah energi kamu yang terbacakan untuk bulan September tahun 2023. Oke, di sini sudah ada 10 kartu ya untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, di kartu pertama di sini ada Six of Pentacles, lalu di sini ada Temperance ya. Jadi dua kartu ini ya berbicara tentang Pisces dengan seseorang yang terdialing dengan Pisces, di mana di sini seseorang tersebut merasakan ketulusan yang diberikan oleh Pisces di dalam hubungan ini gitu ya. Ini juga bisa vice versa ya, bisa Pisces yang merasakan hal tersebut kepada seseorang ini gitu ya. Karena di sini ada the lovers ya. Di sini ada the lovers. Di sini adalah ilustrasi dari refleksi ya terkait hubungan kalian ya. Lalu di kartu pertama di sini Six of Pentacles ini adalah peran ya di dalam hubungan. Jadi memberikan dukungan kepada pasangan ya. Jadi seseorang tersebut ya Pisces yang berdealing dengan Pisces dia merasa Pisces adalah sosok yang bisa memberikan bantuan, dukungan gitu ya. Dan di sini dia merasakan kenyamanan ya terhadap hubungannya dengan Pisces gitu ya. Walaupun di kartu kelima ya saya melihat terkadang kalian cekcok ya teman-teman, dan ada sebuah permasalahan yang membuat Pisces merasa sedih di sini ya. Oke. Di kartu ketiga, Two of Swords. Jadi di sini Pisces berada dalam dua pilihan yang tidak mudah ya, karena di satu sisi di dalam hubungan ini ada perasaan nyaman satu dengan yang lain ya, ada perasaan sayang ya. Dan di sisi yang lain kalian berdua di sini memiliki cara pandang yang berbeda begitu ya. Dan terkadang ini membuat kalian ribut gitu ya. Mungkin dari sisi Pisces ya, Pisces adalah seseorang yang menginginkan keterbukaan di dalam hubungannya, sedangkan pasangannya butuh privasi misalnya. Jadi pasangannya merasa tidak nyaman jika Pisces terlalu ingin tahu misalnya. Atau ini juga bisa dibalikin ya Pisces. Pisces yang tidak nyaman dengan pasangan terkait pasangan yang ingin tahu begitu ya. Banyak gitu. Itu satu contohnya gitu ya. Contoh tentang adanya percekcokan di dalam hubungan ya. Ini bisa masalah yang lain ya, bisa masalah finansial gitu.
Misalnya ya, bagaimana cara mengatur keuangan di dalam sebuah hubungan untuk kalian yang sudah memiliki rencana ke depan ya, gitu Pisces. Oke. Dan di kartu ke-6 ya ada The Hermit ya. Di sini pada saat kalian berdua di dalam konfrontasi atau di dalam kondisi yang membuat satu dan lainnya ya saling adu argumen gitu ya, Pisces memilih untuk menarik diri, dan The Hermit adalah sisi spiritual dari seorang Pisces gitu ya, seperti memohon petunjuk gitu ya dari sang pemilik semesta ya untuk bagaimana bersikap selanjutnya gitu ya. Ini juga bisa diartikan Pisces belajar begitu ya, dengan melihat kondisi yang sebenarnya, apakah sudah berada di dalam situasi yang memang seharusnya di dalam pilihan yang tepat gitu ya, atas tindakan yang dilakukan Pisces tersebut gitu di sini ya. Dan di sini adalah Pisces yang begitu tulus ya mencintai orang ini, dan dia juga merasakan hal tersebut gitu. Oleh karena itu, jika kalian berdua satu dengan lainnya sedang tidak berinteraksi gitu ya, di sini di kartu ke-7 ya, Six of Cups Pisces, ada perasaan kangen yang dirasakan karena memang kalian berdua satu dan yang lainnya itu saling memberikan kebahagiaan di sini ya. Kangen dengan hal-hal yang indah ya yang pernah dilalui bareng gitu ya, atau kangen karena ada hal yang membutuhkan dukungan ya, dan di sini peran dari pasangan dibutuhkan ya pada saat di dalam pasangan dalam kondisi tertentu gitu ya. Dan di kartu ke-8 di sini ada Eight of Swords. Ada kekhawatiran di sini ya, Pisces. Saya melihat ya seperti kekhawatiran yang berupa apa ya namanya itu, berupa asumsi saja ya gitu Pisces. Mungkin kekhawatiran ini didasarkan oleh Pisces yang kekhawatiran bagaimana hubungan ini ke depan gitu mungkin ya. Karena ada rasa takut kehilangan itu tadi di kartu ke-9 ini, Four of Pentacles ya Pisces. Di sini Pisces tidak ingin kehilangan gitu ya, merasa ada kekhawatiran di sini. Terkadang untuk beberapa kondisi tidak semua Pisces ya, ada yang begitu posesif dengan pasangannya gitu ya. Dan ini disebabkan karena adanya kekhawatiran tidak ingin kehilangan orang tersebut begitu ya. Mungkin ya, karena di mata Pisces dia adalah orang yang begitu open minded gitu ya, seseorang yang begitu terbuka di dalam bergaul dengan lawan jenis, dalam arti dia memiliki teman lawan jenis yang cukup banyak misalnya ya, dan teman-temannya itu terkadang menyita waktunya ya. Dan kalau Pisces melihat, terkadang itu melihat adalah hal yang berlebihan gitu. Jadi Pisces di sini seperti terbakar cemburu begitu ya. Teman-temanku Pisces. Untuk kartu ke-10 di sini ada Seven of Wands ya. Ini adalah kalian berdua, kartu Seven of Wands ini satu dengan yang lainnya itu saling merasa benar begitu ya. Merasa sudah berada di dalam kondisi yang tepat. Jadi ini adalah akar dari perselisihan di dalam hubungan kalian ya, karena ada perasaan cemburu ya, masing-masing merasa sudah benar gitu ya, sama-sama merasa bahwa itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa gitu ya, karena dia memiliki batasannya sendiri untuk dia bertanggung jawabkan sendiri. Jadi dia tidak mau diatur misalnya, tidak mau dikekang, sedangkan dari pihak Pisces merasa Pisces memiliki tanggung jawab terhadap komitmen ini. Jadi apapun yang dilakukannya yaitu memang agar bagaimana hubungan ini berjalan dengan baik. Jadi Pisces memiliki batasan-batasan tertentu ya. Batasan itu diberlakukan oleh Pisces sendiri dan juga
memberlakukan hal tersebut kepada pasangannya untuk orang lain gitu ya. Bisa seperti itu teman-temanku Pisces ya. Oke, kita akan coba lihat satu kartu lagi ya di sini Pisces. Untuk teman-teman Pisces terkait percintaan atau asmara ya. Oke, Queen of Wands di sini. Oke, jadi ini adalah kondisi ya di dalam hubungan ini. Walaupun di dalam hubungan ini ada perselisihan, ada percekcokan, tetapi Pisces tetap merasa dia adalah seseorang yang membuat Pisces merasa bahagia di dalam hubungan ini gitu ya. Jadi Pisces merasa dia seseorang yang memang membuat Pisces jatuh cinta gitu ya. Di samping hal-hal yang membuat kalian berdua terkadang merasa tidak cocok di dalam memandang sebuah komitmen karena memiliki batasan sendiri-sendiri atau cara pandang sendiri gitu ya. Pisces di dalam sebuah hubungan ya ini ya, pada saat menjalani hubungan tidak harus satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan gitu ya. Terkadang perbedaan itu adalah hal yang wajar ya, selama bisa dicari solusinya, selama bisa menghargai perbedaan tersebut. Jika dari pihak seseorang itu Pisces merasakan di dalam hubungan ini ya ada hal yang berbeda ya, karena Pisces menganggap di dalam hubungan jika sudah berada di dalam satu komitmen harus betul-betul memiliki batasan dengan lawan jenis misalnya gitu ya. Seharusnya dia bisa menghargai perasaan pasangan. Begitu juga dengan Pisces, jika pasangannya memang memiliki cara pandang sendiri ya, memiliki batasan sendiri, dia harus bisa merasa tanggung jawab sendiri ya, begitu ya. Karena Pisces tidak bisa memberikan masukan ya, karena masukan dari Pisces seperti tidak didengar begitu ya, karena dia merasakan punya pandangan dia sendiri atau punya pemikiran dia sendiri. Oke, Pisces bisa memberikan kepercayaan ya, dan memberikan beberapa batasan. Jika kepercayaan disalahkan gitu Pisces ya, Pisces tahulah apa yang harus Pisces lakukan ya. Oke, Pisces semoga saja ya di dalam hubungan ini di bulan September 2023 ini kalian bisa merasakan kebahagiaan, dan segala sesuatu hal di dalam hubungan ini baik perbedaannya gitu ataupun hal-hal yang membuat kalian berbahagia bisa membuat kalian berdua menemukan makna begitu ya, sebagaimana apa yang memang kalian cari di sini gitu ya. Oke, sekian dulu ya reading untuk asmara, dan kita berlanjut ke reading terkait karir dan finansial. Oke, teman-temanku Pisces, di sini saya akan shuffle dulu kartunya ya. Kita di sini juga akan buka 10 kartu untuk melihat terkait karir dan finansial Pisces ya, untuk edisi bulan September tahun 2023. Oke, teman-temanku Pisces, kita buka dulu kartunya. Oke. Four of Cups ya, 9, dan kartu terakhir ke-10 ya. Oke, teman-temanku Pisces. Oke, untuk kartu yang pertama di sini ada The Magician ya. Ini adalah energi dari Pisces yang bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada di sini gitu, dan Pisces juga bisa mensiasati kondisinya di sini ya, untuk bagaimana tetap berada di dalam situasi yang kondusif begitu ya. Dan di kartu kedua dan kartu ketiga Knight of Swords, lalu ada Eight of Wands di sini ya. Ini adalah kondisi yang tidak bisa terprediksi ya. Jadi Pisces
harus bersiap ya dengan hal-hal yang ada di dalam situasi pekerjaan atau bisnis ya. Eh, ini berpotensi Pisces akan mengambil keputusan dengan cepat begitu ya. Jadi Pisces harus benar-benar berhati-hati di sini agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling tepat begitu ya Pisces untuk saat itu. Dan kalaupun ini adalah keputusan yang berisiko ya, semoga saja Pisces bisa mengantisipasi risikonya begitu ya Pisces. Dan ini juga bisa diartikan Pisces seperti sedang berlari di mengejar target begitu ya. Jadi ada target yang ingin diraih oleh seorang Pisces, karena Pisces seorang pekerja keras ya, bisa diartikan seperti itu ya. Hari-hari dengan sisi psikologis dari Pisces begitu ya. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu hal yang membuat Pisces seperti terburu-buru gitu ya, dan pada akhirnya emosi sehingga keputusan yang diambil saat itu ya didominasi oleh perasaan emosi begitu, bukan dengan pikiran yang rasional atau yang bijak. Jadi hati-hati ya Pisces, apalagi Pisces di sini memiliki tanggung jawab dengan hidup orang lain gitu ya. Mungkin Pisces adalah pemimpin di dalam sebuah instansi misalnya, atau Pisces di sini adalah orang bisnis begitu ya. Dan keputusan yang diambil Pisces adalah keputusan yang tidak merugikan orang lain. Oke. Untuk kartu yang keempat di sini ada Page of Wands ya. Ada kabar bahagia untuk Pisces di sini ya. Untuk hal yang sudah lama ditunggu mungkin ya. Akan ada hal yang membuat Pisces seperti lega ya. Ini juga bisa diartikan jika Pisces saat ini sedang menantikan kerjasama ya. Bagaimana dengan keputusan dari pihak yang akan diajak kerjasama, akan ada kabar yang membahagiakan ya gitu Pisces. Dan di kartu kelima di sini ada Nine of Pentacles ya. Ini adalah Pisces yang merasa bahwa Pisces seharusnya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi kerja keras Pisces begitu ya. Pisces optimis bahwa apa yang saat ini dilakukan begitu ya, atau kerja keras dari seorang Pisces seharusnya memang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Pisces di sini. Oke. Dan di kartu keenam ya, di sini ada Four of Pentacles ya. Pisces berhemat ya di sini ya. Pisces juga berhati-hati di dalam menentukan kebijakan finansial begitu ya. Tapi kalau Pisces sedang bosan, karena di sini kartu ketujuh ada Four of Cups ya, di sini ada kejenuhan yang dirasakan oleh Pisces. Pisces menjadi dilema di sini ya, apakah Pisces harus menggunakan tabungannya untuk self healing misalnya begitu ya, atau untuk berbelanja begitu apa yang diinginkan, atau untuk pergi ke suatu tempat bersenang-senang misalnya seperti itu. Jadi di kartu ke-8 ya, Five of Swords di sini, Pisces terkadang sakit kepala begitu ya, sedang berada di dalam atau membuat keputusan yang tidak mudah menurut saya ya. Bisa seperti itu karena di kartu ke-8 Five of Swords ini ada perang batin ya terhadap apa yang saat ini Pisces lakukan. Ini bisa tergambar ya dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Di sini mau mengeluarkan seperti mau mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menghilangkan rasa bosan, atau tetapi rasa bosannya tidak hilang misalnya begitu ya. Makanya
ada perang batin gitu ya, asumsi yang pertama. Jadi untuk asumsi yang lain, di sini ada two of wands ya. Di sini adalah Pisces yang memulai bisnis baru atau pekerjaan baru ya. Di sini Pisces mungkin dilema ya. Karena di satu sisi Pisces mungkin berada di dalam tanggung jawab yang lain misalnya ya. Di satu sisi yang lain Pisces memiliki prioritas ini begitu ya. Dan saya berharap Pisces tetap bersemangat dan konsisten ya, karena dilihat dari energi kamu sebelumnya ya, Seven of Pentacles di sini Pisces, apa yang dimulai oleh Pisces tersebut, jika Pisces konsisten ya, maka Pisces akan berhasil bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi Pisces tentang hal yang direncanakan tersebut, kerja keras tersebut. Misalnya saja bisnis yang dijalani Pisces gitu, mungkin Pisces sedang menjalani bisnis kuliner misalnya ya, dan ini masih langkah awal atau masih 20% atau dari langkah yang dituju atau ekspektasi yang dituju. Jika Pisces konsisten di sini ya, sepertinya ini akan berpotensi baik ke depannya, bisnis akan berkembang begitu ya, Pisces akan mendapatkan keuntungan yang besar misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat satu kartu lagi ya untuk Pisces sebagai pembacaan terakhir ya untuk edisi September tahun 2023. Saya shuffle dulu kartunya ya. Oke, The Emperor ya. Ini adalah Pisces yang mendapatkan kesempatan. Jadi ini juga bisa diartikan di sini Pisces dibantu dengan orang yang senior lah misalnya di dalam bisnis atau pekerjaan. Jadi Pisces akan bisa lebih mudah mendapatkan ekspektasi dalam bisnis atau pekerjaan karena ada yang mendukung Pisces dari seseorang yang sudah punya pengalaman atau sudah terjun terlebih dahulu begitu ya Pisces di dalam bisnis atau yang Pisces geluti gitu ya, di dalam bisnis yang kalian geluti. Jadi ini bisa diartikan seperti mentor lah ya untuk Pisces begitu ya. Dia membimbing, bahkan dia bisa seperti memberikan bantuan modal ya, bisa seperti orang tua Pisces sendiri ya, dengan memberikan modal kepada anaknya misalnya gitu, atau bisa saudara dari Pisces, abangnya atau sepupunya atau tantenya atau omnya, bisa seperti itulah ya, yang mana memberikan dukungan kepada Pisces. Bisa seperti itu, atau bisa juga orang yang ada di sekitar Pisces yang melihat Pisces adalah sosok yang bertanggung jawab, berdedikasi. Jadi kalau diberi kesempatan maka akan bisa maju bareng sukses dengan Pisces. Oleh karena itu Pisces diberikan kesempatan, bisa seperti itu ya. Oke. Di sini intinya adalah kesempatan yang cukup positif ya, agar Pisces bisa berkembang di dalam bisnis atau pekerjaan ya. Oke, teman-temanku Pisces, semoga saja segala sesuatu hal yang menjadi rencana kalian ya di bulan September tahun 2023 ini bisa terselesaikan dengan baik, dan apa yang menjadi ekspektasi Pisces tentang hasil ya dari pekerjaan atau bisnis bisa terrealisasi seperti terlihat di sini ya. Seorang Pisces adalah seseorang yang memiliki keyakinan ya, apa yang Pisces kerjakan itu atau semangat kerja keras yang Pisces miliki itu, atau kemampuan mumpuni yang Pisces punya itu adalah values ya, yang bisa kalian dapatkan di dalam bisnis atau di dalam pekerjaan. Oke, teman-temanku Pisces, semoga saja apa yang terbacakan di sini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Pisces semua. Lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dengan saya Senada Oracle. Bye.